Hai Go Seven Lovers, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Kali ini, Mai akan mereview film fantasi China yang berjudul The Painted Skin: The Legend of Liao Zai. Dirilis pada tanggal 8 Februari 2022, diproduksi oleh Wonderful Pictures dan disutradarai oleh Yinbo, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama, yang diantaranya adalah Zhu Yupeng sebagai Tuan Muda Wang, Ma Hui sebagai Xiang Er, Zhao Hanshu sebagai Nyonya Wang, dan Yun Lan sebagai siluman kodok. Berawal di suatu malam ketika pria beristri yang bernama Wang Shen menemukan wanita yang tidak sadarkan diri di dasar sungai. Tanpa curiga, Wang Shen membawanya pulang ke rumah. Siapa sebenarnya wanita yang dibawanya pulang? Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan review selengkapnya. Di tengah hutan belantara, tampak siluman rubah yang tengah melarikan diri dari cengkraman siluman pohon. Di sisi lain, siluman pohon tengah bertarung sengit dengan seorang pendeta. Setelah cukup lama berlari, siluman tak kunjung menemukan jalan keluar. Alhasil dia pun terjun ke dalam sungai. Melihat tawanannya melarikan diri, siluman pohon memerintahkan siluman kodok untuk menemukan keberadaan siluman rubah. Malam pun tiba, terlihat seorang pria yang bernama Wang Shen tengah menyusuri perjalanan untuk pulang. Namun langkahnya terhenti ketika mendapati sesosok tubuh mengapung di dasar sungai. Setelah sadar dari pingsannya, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Xiang Er. Tak ingin Wang Shen tahu akan jati dirinya, Xiang Er mengarang cerita bahwa dirinya adalah pelayan yang kabur dari rumah tuannya. Karena sudah larut, Wang Shen memutuskan membawanya pulang ke rumah untuk sementara waktu. Begitu tiba di kediamannya, tanpa sungkan Wang Shen memperkenalkan Xiang Er kepada istrinya dan memerintahkan Bibi Liu untuk menyiapkan kamar tidurnya. Bukan hanya itu, Wang Shen juga meminta Guo memanaskan makanan untuk Xiang Er. Nyonya Wang yang melihatnya hanya bisa tertegun. 是我回家途中救下的一名女子，她叫香儿。刘嫂，你去把那间空房收拾一下。儿，你去把饭菜热一下，给香儿姑娘先送去。 Di tengah kesendiriannya, diam-diam Xiang Er melepas topeng di wajahnya, kemudian meriasnya agar selalu tampak cantik. Pagi pun menjelang, Tuan Wang beserta istrinya hendak sarapan. Tak berselang lama, mereka dikejutkan oleh kedatangan Xiang Er yang terlihat begitu cantik dan mempesona. Sebagai lelaki biasa, Tuan Wang tak mampu menyembunyikan rasa kagumnya atas kecantikan Xiang Er. Nyonya Wang yang melihatnya berusaha untuk tetap tenang dan tidak terlalu menanggapinya. Malah dengan ramahnya, Nyonya Wang meminta agar Xiang Er menganggap seperti di rumahnya sendiri. 你过来，我们坐一起。香儿姑娘，你就把这里当自己家一样。 Sampai malam tiba, Tuan Wang belum juga berhenti mengagumi kecantikan Xiang Er. Seakan-akan terhipnotis oleh kecantikannya. Tanpa ragu, Tuan Wang melangkahkan kakinya menuju kamar Xiang Er. Gayung pun bersambut. Xiang Er mempersilahkannya masuk dan terlibatlah obrolan yang begitu panjang. 救人一命，胜造七级浮屠。你也爱这舞文弄墨？啊，还有一幅琴，姑娘闲时可写写字。
Setelah puas mengobrol, Tuan Wang kembali ke kamarnya. Tanpa mereka sadari, Nyonya Wang memperhatikannya dari kejauhan. Karena merasa curiga dengan Xiang Guo memutuskan untuk mengintainya, dan kecurigaannya terbukti ketika Guo melihat Xiang berbincang dengan kedua rubah yang sempat dia lihat sebelumnya. Tentu saja itu membuatnya ketakutan dan bersembunyi di balik selimut, sembari mengadukan apa yang dia lihat kepada ibunya. Namun ibunya tak percaya begitu saja dan menganggap apa yang dibicarakannya hanyalah omong kosong. 香儿真的跟狐狸男在一起，你相信我。娘，这狐狸，你说的娘不信。 Untuk memperoleh keturunan, Tuan Wang beserta istrinya memanggil tabib Li guna mengetahui perkembangan penyakit yang diderita Nyonya Wang. Tabib Li yang merasa tidak sanggup mengobati penyakit Nyonya Wang meminta mereka untuk mencari tabib yang lain. Mereka yang hampir putus asa segera berlutut memohon agar tabib Li memikirkan cara yang lain. Namun itu tak membuat tabib Li berubah pikiran. Nyonya Wang yang tak ingin suaminya kecewa lantas memikirkan cara terbaik dengan mengizinkan Tuan Wang menjadikan Xiang selirnya. Tentu saja saran itu disambut baik oleh Tuan Wang. 我看那个香儿是个好姑娘，容您纳她为妾，好给王家传个香。王家不能没后啊。 Tanpa pikir panjang, Nyonya Wang lantas membicarakannya dengan Xiang perihal rencananya. Setelah lama membicarakannya, Xiang belum juga memberikan keputusan. Biarkan Xiang pulang dan memikirkannya, tegasnya. Tak sabar menanti jawaban yang diberikan Xiang Tuan Wang lantas mengajaknya secara langsung untuk menikah. Namun lagi-lagi Xiang berkelit dengan mengulur-ulur waktu. 香儿感谢公子的救命之恩，香儿只怕如此操之过急，会惊扰原来的主人。 Pada malam berikutnya, tampak dua siluman rubah kecil berjalan hendak menemui Xiang Tanpa mereka sadari, siluman kodok membuntutinya dari belakang. Xiang yang merasakan kedatangan kedua rekannya segera bergegas pergi menghampirinya. Dan kesempatan itu dimanfaatkan siluman kodok untuk menangkapnya. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran yang membuat Xiang berhasil terpojok. Beruntung aksi siluman kodok digagalkan oleh seorang pendeta. Karena pendeta tersebut berniat menangkap siluman, Xiang pun buru-buru pergi menyelamatkan diri. Di kamar pribadi milik Xiang lagi-lagi dia melepas topeng di wajahnya untuk meriasnya. Sementara di luar jendela tampak Guo yang tengah mengintip. Alhasil, Guo melihat betapa mengerikannya wajah asli Xiang Dia pun histeris dan lari tergopoh-gopoh. Mendengar teriakan Guo tentu saja membuat seisi rumah keluar untuk memastikannya. Begitupun juga dengan Xiang Dengan langkah kecilnya dia menemui Guo. Guo bilang, aku siluman. Kalian lihat, apakah aku mirip siluman? Guo, coba kau lihat lagi, ujarnya. Seketika itu Guo lari ketakutan. Tak mau menyusahkan Tuan Wang, Bibi Liu memutuskan untuk berpamitan dan kembali ke kampung halamannya. 少爷和少夫人对我们都很好，这些年你也辛苦了，这银子留着路上。 Naas, di tengah jalan mereka harus tewas di tangan siluman pohon dan siluman kodok. Dalam perjalanan menuju kota, tak sengaja Tuan Wang bertemu dengan pendeta. Pada malam berikutnya, atas saran pendeta, diam-diam Tuan Wang melangkahkan kakinya menuju kamar Xiang Dalam hitungan detik, Tuan Wang langsung berteriak histeris.
Xiang Er yang mendapati Tuan Wang ketakutan lantas mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya adalah siluman. Seketika itu Xiang Er menceritakan jati dirinya, di mana ketika dia bercengkrama dengan kedua temannya, diam-diam siluman pohon memperhatikannya kemudian menangkapnya untuk dijadikan istri. 求求你放了我吧！乖乖做我的夫人，好吧？ Namun penjelasan Xiang Er tidak bisa diterima begitu saja oleh Tuan Wang. Dia pun pergi berlari meninggalkan Xiang Er dengan membawa kekecewaan. Tak ingin buruannya lepas untuk kedua kalinya, siluman pohon beserta rekannya mendatangi kediaman Tuan Wang. Cepat serahkan rubah itu. Jika tidak, kalian semua akan mati, tegasnya. Siluman itu pun tak segan menyakiti mereka. Beruntung Xiang Er segera tiba menolong mereka. Pertarungan pun pecah dan pada akhirnya Xiang Er dengan mudahnya dapat ditaklukkan oleh siluman pohon. Sementara siluman kodok melempar tombaknya ke arah Tuan Wang. Tak ingin mereka tewas, Xiang Er mengorbankan hidupnya hingga terluka parah. Tak puas melukai Xiang Er, siluman itu pun beralih hendak menghabisi Tuan Wang. Rasa cinta membuat Nyonya Wang mengorbankan jiwanya. Tibalah saatnya pendeta mendapat giliran untuk bertarung melawan siluman kodok sialan. Setelah siluman kodok binasa, giliran siluman pohon yang menjadi lawan berikutnya. Setelah pertarungan berlangsung cukup alot, muncullah sang master yang dapat dengan mudah menangkap siluman pohon. Di akhir hidupnya, Xiang Er meminta Tuan Wang untuk mengubur kulit wajahnya di tengah hutan. Dalam sekejap, tubuhnya sirna dan berubah menjadi ribuan kupu-kupu. 小儿死前有一事相求，你说，求公子把这场面品你不会有事情。 Dan cerita pun selesai.